Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Rakan Elektronik. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah mini TV. Ini masih layarnya hitam putih. Ini dari TV Rusia, dari negerinya Bapak Vladimir Putin, dari negeri beruang merah. TV-nya juga warna merah. Oke, sekarang lagi viral-viralnya tentang penyerangan militer Rusia ke Ukraina, dan di sini kita akan memperbaiki sebuah TV era produksi dari TV portable dengan model mini, bisa dilihat, Mini Star 416, diproduksi sekitar tahun 80-an. Lumayan tua sudah. Dengan saya lebih tua, ini 4 tahun. Dan diproduksi di Uni Soviet. Dan langsung saja kita buka apa dan bagaimana kerusakan yang ada pada TV ini. Oke, langsung saja coba kita colok dulu, kita lihat kendalanya. Oke, kita hidupkan dulu. Oke, kita tes dulu. Kita hidupkan. Di sini bisa dilihat ada tombol on off-nya. Juga disambungkan langsung dengan potensio. Oke, potensio untuk audionya. Dan kita lihat bagaimana reaksi TV ini. Ya, sepertinya TV ini rusak di bagian vertikalnya, di blok bagian vertikal. Dan sekarang kita coba bongkar dulu. Kita bongkar dulu TV-nya. Kita sudah tahu bagaimana kendalanya. Kita bongkar. Di belakangnya ada beberapa baut. Di sini yang nampak ada 2. Coba yang ada. Maaf, masih ada batu-batu. Saya masih kurang fit kondisinya. Sepertinya ini baut bukan baut bawaannya lagi. Oke, ini adalah bagian dalamnya, bisa dilihat. Ini perlu kita cek dulu. Ini ada bagian trafonya dalam. Oke, saya perbesar dulu supaya bisa terlihat kondisi di dalamnya. Di sini ada sebuah trafo dan elko, juga ada penyarah. Ini penyarahnya. Ini ada sebuah penyarah, dioda break, sebuah dioda jembatan dan dioda lainnya. Ada resistor, dan di sini ada sebuah konektor antena. Oke, langsung saja kita buka dulu konektornya. Kita lepaskan, dan ini adalah bagian belakang dari TV ini. Tabungnya ini sangat untuk pertama kalinya saya melihat sebuah tabung TV mini dengan katodanya, tabung katoda belakangnya sangat kecil. Oke, bisa dilihat sangat mungil. Dan di sini ada di 4 sisinya adalah komponennya semua. Dan ini adalah ada bagian speakernya, stereo. Ada 2 speakernya di sini, bisa dilihat.
Oke, saya pindahkan kamera ke atas dulu supaya lebih sudah kita tempatkan pada posisi di atas kameranya supaya lebih jelas. Dan ini ada semua, ada titik-titiknya, ada keterangannya. Sangat berbeda dengan jalur-jalur yang ada pada TV model-model sekarang. Bisa dilihat. Dan ini adalah katodanya, bisa dilihat. Ini adalah penembak katodanya, dan bagian playbacknya adalah anodanya. Bisa dilihat. Ini juga bekas diperbaiki. Kabelnya juga sudah ada yang disambung. Oke, langsung saja kita bongkar aja ke bagian dalamnya. Oh, satu lagi saya lupa. Ini adalah bagian speakernya. Sangat unik. Baru kali ini saya melihat sebuah speaker di TV mini yang modelnya seperti ini. Ini adalah TV dari negerinya Bapak Putin. Ya, pasti kawan-kawan tidak asing dengan kata-kata dari Putin. Itu seorang kepala negara dari negeri Rusia, bekas Uni Soviet. Oke, langsung saja kita bahas bagian ini. Kita tidak main ke militernya dulu, kita militerisasi TV-nya dulu. Oke, kita bongkar baut pengikat mesinnya, PCB. Bautnya sudah bukan bawaannya lagi, yang ini masih bawaannya, bisa dilihat. Sudah kecampur. Oke, langsung saja kita buka. Ya, seperti ini. Oke, bisa dilihat. Seperti sayap, bisa dibuka, ada engselnya kiri kanan. Dan di sini kita mencari bagian vertikalnya dulu, yang sebelah mana. Rangkaiannya agak unik dan agak rumit, karena baru kali ini saya membongkar yang TV dari negeri Bapak Putin. Ya, ini adalah playbacknya. Oke, bisa dilihat. Playbacknya juga sudah goyang. Kita betulkan juga nanti. Dan sekarang kita cari bagian ke vertikalnya dulu. Oke. Di sini saya curiga pada sebuah kapasitor yang ada di sini. Sepertinya sudah kurang bagus. Kita cek dulu. Oke, bisa dilihat di sini ada sebuah elko dengan kapasitas 50 mikro, 16 volt. Salah satu kakinya sudah tidak bagus lagi, sudah putus. Langsung saja kita cari penggantinya. Oke, di sini saya tidak mempunyai dengan ukuran 50 mikro, yang ada 56 mikro 80 volt, jauh lebih tinggi. Kita coba aja pasang dulu, bagaimana bisa atau tidak. Oke, bisa dilihat ini adalah keterangan di level besar, DC 10. Ini adalah positifnya dan ini negatif sebelahnya. Ambil tang potong ntar ke Anda. Oke, makasih. Oke, sudah kita ganti. Kita cek dulu bagian lainnya. Oke, coba kita tes. Oke, di sini karet playbacknya sepertinya perlu juga kita ganti.
karena ini sudah, bagian ini sudah berkarat juga. Kita cek dulu apakah ada yang karetnya yang kecil. Ini sepertinya bukan karet, seperti plastik ya, ini plastik. Oke, kita bongkar. Kalau ada yang karet, lebih bagus yang karet, nanti kita ganti dengan yang karet, karena ini adalah bagian tegangan tingginya. Ini adalah anoda dari tabungnya, dan ini adalah lilitan untuk deflection yoke vertikal dan horizontalnya, dan ini adalah flybacknya. Dan di sini saya pikir ini adalah bagian pengganda tegangannya. Ini ada mungkin dioda dalamnya, coba kita cek nanti. Oke, di sini kita akan coba mengganti tutup anodanya dulu, yang terhubung ke tabung anoda dari flybacknya. Di sini saya menggunakan yang model karet. Ini punya zaman juga di flyback. Saya udah lupa tadi mana ini pemakaiannya. Namun ini saya rasa lebih bagus karetnya. Dia akan sangat bagus menempel di tabungnya, seperti karet-karet pada tabung TV biasanya, seperti ini. Oke, ini sudah kita ganti dengan yang lain, lebih bagus. Ini kebetulan ada yang model zaman tinggal, jadi kita sesuaikan saja untuk hasil yang lebih memuaskan. Ini speakernya sangat unik, bisa dilihat. Sangat jarang penggunaan sistem magnet seperti ini. Di sini bisa dilihat bahasa Rusianya. Oke, kita balik, dan ini kita lihat bagian dalam-dalamnya. Tabungnya sangat kecil, dan di bagian sini bagian penerimanya IF-nya bisa dilihat sangat banyak IF yang ada. Ini yang paling bahaya, tidak boleh diputar sembarangan. Dan sepertinya ada IC audio yang sudah pernah rusak dan diberi. Ini adalah head radio kaset yang biasa dipakai di tip sebagai dan ini bagian, saya kurang tahu yang ini di posisi mana. Namun di sini sudah dilepas, yang seharusnya tidak boleh dilepas, karena ini bagian frekuensi. Kita tidak tahu kemana posisi kabelnya. Yang ini juga sudah dipotong. Sepertinya di sini ada dua konektor yang mungkin menghubungkan salah satu dari ini. Sangat disayangkan dikerjakan dengan saya bisa dibilang ini adalah kurang bagus pengerjaannya. Oke, kita lanjut ke bagian pengetesan yang sudah kita ganti tadi. Ini bisa dilihat oke, ini ada bagian kabel yang saya bilang tadi. Ini ada kabel IF yang sudah putus, bekas di isolasi ban. Ini sangat menentukan untuk bagian siaran penerimanya, karena ini adalah bagian yang menentukan siarannya di penerimaan siarannya. Ini tidak sama dengan IF biasa. Ini sangat berbahaya kalau kita memutarnya
Jadi sini saya tidak mengganggu bagian ini karena ini adalah bagian frekuensi. Kita mencoba mencari kabel hubungan kabel ini ada di posisi yang mana. Oke, di sini setelah pergantian kapasitor 50 mikro, bisa dilihat. Ini kapasitor yang 50 mikro. Oke, ini adalah Elco 50 mikro 16 volt, sudah kita ganti. Ini di keterangan C10 dan C4 di sini yang sebelah sini bisa dilihat. C4 ini sudah tidak dipasang lagi, sudah dicabut. Nah, ini karena rangkaian kita temukan di internet, jadi diagramnya kita ikutin, dan di sini terdapat kapasitor tersebut yang sudah tidak dipasang, dan di sini TV-nya sudah bisa menyala. Oke, tinggal kita tes perkembangan berikutnya. Karena di bagian tunernya ada beberapa kabel, sekitar 4 kabel yang putus, tidak terpasang kembali. Jadi kita coba pasang ke bagian tunernya, antena, apakah siarannya sudah bisa diterima. Oke, setelah kita telusuri bagian ke antena, kabel yang putus ada 4 tadi, ini ada 2 lagi. Ini adalah hubungannya ke antena. Setelah kita telusuri dari diagram sirkuitnya, rangkaiannya, jadi keterangan di sana dibuat 2 dan A ini adalah ke antena. Di sini juga tertera keterangan AHT, mungkin dalam bahasa kode mereka ini adalah untuk antena, biasanya ANT, karena ini produk Rusia, produk dari Bapak Vladimir Putin. Jadi kodenya kita agak membingungkan karena kita tidak pernah memperbaiki produk elektronik dari Rusia. Oke, ini adalah tuner. Jadi kita harus membongkarnya karena kabelnya sangat sempit dan pas-pasan. Jadi kita sambung kabel ini dengan kabel yang lebih panjang, guna untuk kita tes di kabel antenanya. Kabel antenanya sudah ada, namun konektornya di sini tidak ada. Coba kita cari, kita buat konektornya dulu.